Jian Musui. Nyonya Qiu, wanita cantik yang belum menikah. Jian Musui. Dasar jalam. Aku tak akan membiarkanmu hidup tenang. Apa yang terjadi? Apa ini? Ini terlalu berisik, bukan? Ibu ngapain sih? Aku bisa maklumin kalau ibu bikin keributan di rumah, tapi masa ibu bikin ulah di perusahaan? Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Kau tak mau bekerja. Aku ingin lihat perusahaan mana yang berani mempekerjakanmu nanti. Ibu nggak tahan sama aku di rumah. Dan sekarang aku akhirnya dapat kerja, dan kau masih saja tak tahan denganku. Apa yang harus kulakukan? Pulanglah bersamaku sekarang. Layani aku dengan baik. Dan mungkin aku akan memberimu sedikit makanan di rumah. Bu, aku menantumu. Tahu. Kau hanyalah anjing peliharaan anakku. Kau berani menyebut dirimu menantu? Cukup. Kamu tahu ini tempat apa? Kamu pikir kamu bisa bertingkah di sini? Kau berani memukulku? Memukulmu? Ya, aku memukulmu. Perlu milih hari apa? Orang yang bahkan gak memperlakukan menantunya sendiri dengan baik, pantas disebut mertua. Satpam, usir orang ini. Aku nggak mau melihatnya lagi. Jiang Wusui, aku takkan melepaskanmu. Jangan khawatir, dia nggak bisa mempengaruhimu. Punya mertua jahat di rumah itu benar-benar susah. Gak apa-apa, aku ngerti. Kok bisa gini, sih? Kau belum tahu, kan? Tunangan Seokyu selalu berselisih dengan ibu mertuanya. Semakin ibu mertuaku bertingkah, semakin banyak kesempatanku untuk membuatmu kalah babak ini. Nona yang Cai Wei yang mana? Ini gue. Ada seorang pria di luar mencarimu. Adeganku sudah selesai. Adeganmu akan segera dimulai. Hei, Jiang Musui. Kamu nggak peduli sama anakmu? Kau benar-benar berani kerja di sini? Ngapain kamu kesini? Apa? Takut aku datang dan bongkar semua aibmu? Kita ngomong di luar. Aku tidak akan pergi. Aku akan mengatakannya di sini. Biar semua orang tahu sifat aslimu. Lihat semua. Perempuan ini menindas saya, seorang nenek-nenek. Dia tidak setia. Bagaimana perusahaanmu bisa mempekerjakan orang seperti ini? Aku nggak nyangka dia orang seperti ini. Jangan menilai buku dari sampulnya. Jelasin yang jelas. Salahku apa sama kamu? Aku udah nikah sama keluarga ini bertahun-tahun, selalu ngurus kamu sebaik mungkin. Tapi kamu selalu nganggap aku kayak pembantu. Pernah nggak kamu anggap aku menantumu? Apa salahnya aku mengurusmu? Seorang menantu perempuan mengurus mertuanya, bukankah itu sudah sewajarnya? Lihat betapa tersinggungnya dirimu. Selama bertahun-tahun, makan dari anakku, tinggal di rumah anakku, dan anakku belum mengusirmu. Dia sudah sangat bermurah hati. Dan kau malah menyelinap keluar untuk kerja. Apa kau mau memberontak? Aku nggak ada yang mau dibicarain sama kamu. Kalau kamu nggak pergi, aku panggil satpam buat musir kamu. Aku takkan pergi. Aku kesini hari ini untuk menghancurkan pekerjaanmu. Satpam. Wanita ini bikin rusuh. Ganggu ketertiban perusahaan. Usir dia. Lihat semuanya. Perempuan ini merundungku. Lihatlah watak aslinya. Apakah kalian semua lihat? Jiang Wusu, tunggu saja kau. Aku takkan melepaskanmu. Dasar perempuan tak tahu diri. Merundung perempuan tua ini. Jian Moksu. Selamat ulang tahun, Wei Wei. Gue gak ingat pernah kasih tahu dia ulang tahun gue. Ya udahlah, gue bujuk dia dulu. Makasih, sayang. Kamu yang terbaik buat aku. Aku memesan suite pasangan di hotel hari ini. Aku akan menjemputmu setelah kerja malam ini.
Nyebelin banget, sih, mikirin apaan? Sih, Elo. Sudah beres kalau begitu. Kemarilah. Sayang, cium aku. Ini di kantor. Jaga image, dong. Yang Kai Wei. Kau berani selingkuh di belakangku? Ngapain Elo di sini? Kenapa aku di sini? Jika aku tidak di sini, aku tak akan bisa melihat pertunjukan sebagus ini. Biar gue jelasin. Nggak kayak yang lo lihat. Ada apa ini? Bukankah kau bilang aku satu-satunya sayangmu? Ya ampun, kok mereka berdua bisa ketemu di sini? Sih, gue ada urusan mendadak. Nanti gue jelasin ke Elo. Kembali ke sini. Jika kau tidak menjelaskan ini, dengan jelas hari ini, kau tidak akan kemana-mana. Yang Kai Wen, kau bermain-main ya? Berapa banyak pria lain yang kau miliki di belakangku? Kita semua udah dewasa. Wajar, kan? Punya beberapa pasangan. Jangan bilang Elo naksir gue, ya. Hahaha. Dasar cewek centil. Aku buta karena jatuh cinta padamu. Keluar. Aku tak ingin melihatmu lagi. Kau dengar aku? Pertunjukan yang bagus. Lo yang ngelakuin ini, kan? Bagaimana menurutmu? Nah, kan? Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Terlalu ceroboh. Menjadi ratu lautan ada harganya. Tunggu aja, ya. Lo nggak bakal lolos. Kita lihat saja nanti. Nak, kau harus memberi pelajaran pada Jiang Muxui, sendal kecil itu. Dia berani mempermalukanku di depan umum. Ibu tak perlu marah pada nenek sihir itu. Setelah aku mentransfer semua aset nenek sihir itu kepada kita, dia akan memohon padamu bertekuk lutut. Anakku begitu hebat. Perempuan ini terlalu licik. Bagaimana kalau dia mencoba mendapatkan bagian dari hartamu nanti? Dia tak pantas mendapatkan asetku. Biarkan saja dia pergi dengan tangan kosong. Halo, Hahaha. Wang Zuan, teman dari Ling Zifeng. Sayang, kenapa kau membawaku ke sini? Sayang, kau telah bekerja keras mengurus Yingxin akhir-akhir ini. Aku ingin kau bersantai. Hei, adik ipar. Kemarilah. Silakan duduk. Kau baik-baik saja? Nah, aku belum pernah melihatnya membawa seorang wanita keluar sebelumnya. Muzhu adalah wanita yang paling kucintai. Siapa lagi yang akan kubawa? Sayang, kau sangat baik padaku. Sayang, aku harus bersikap baik padamu. Kalian berdua membuatku sangat iri. Adik ipar, ini anggurmu. Semoga cintamu abadi. Sayang, aku alergi alkohol. Apa kau tidak tahu itu? Oh iya, istriku alergi alkohol. Wang Zuan, cepat ambilkan minuman. Baiklah. Aku akan mengambilkanmu minuman lagi. Ini minumanmu, adik ipar. Mari bersulang. As. Sayang, Xingxing akan segera pulang sekolah. Ayo pulang lebih awal. Sayang, aku merasa sedikit tidak enak badan. Sayang bangun. Sayang bangun. Apakah orang-orangnya sudah siap? Jangan khawatir. Mereka sudah siap. Orang menyeramkan itu sakit. Tapi kau benar-benar sesuatu yang lain. Ini istrimu.
Kau benar-benar bisa melakukan itu. Dia cuma anak sihir. Kalau bukan, karena asetnya. Aku sudah lama mengusirnya. Setelah malam ini, dia akan menuruti semua perintahku. Aku akan mendapatkan apapun yang kuinginkan darinya. Ya. Wanita ini sepenuhnya milikmu malam ini. Aku jamin, dia tak akan bisa bangun dari tempat tidur besok. Tubuhnya lumayan juga. Saudara Lee, aku punya kejutan untukmu. Aku jamin kau akan sangat gembira malam ini. Kau pintar juga. Awasi baik-baik di dalam. Pastikan kau mendapatkan fotonya. Jangan khawatir, aku akan menanganinya. Hahau. Hah? Setelah kau selesai, istrimu pergi. Apa yang ingin kau lakukan selanjutnya? Aku akan menghancurkan reputasinya. Di pesta ulang tahunnya, aku akan memberinya hadiah besar. Baik. Sayang, kau tidak mau keluar beberapa hari ini, jadi aku sudah mengatur pesta ulang tahun untukmu. Aku tidak mau pergi. Sayang, aku sudah mengundang semua rekan kerjamu dari perusahaanmu. Lakukan saja untukku. Pergi dan lihatlah. Baik. Wei. Aku sangat tersentuh. Terima kasih telah datang ke pesta ulang tahunku. Oh, Shishu, ini kolegaku yang Kai Wei yang sudah sering kusebutkan padamu. Oh benar Wei. Ini. Apakah Anda Nona Yang? Muzue sering membicarakanmu. Dia bilang kau selalu merawatnya dengan baik. Gua nggak bilang gua ngurusin dia. Kita cuma rekan kerja. Semua rekan kerja ada di sini. Aku akan menyapa mereka. Kalian ngobrol saja. Elo kayaknya perhatian banget sama mantan istri Elo. Semua pengaturan ini, kalau gue nggak tahu, gue bakal mikir dia cewek Elo. Sayang, apa yang kau katakan? Dialah yang menempel padaku. Tapi jangan khawatir. Pesta hari ini, aku akan menampilkan pertunjukan yang bagus untukmu. Hangam. Terima kasih semuanya telah datang ke pesta ulang tahunku. Aku sudah menyiapkan video sebagai hadiah untuk kalian semua. Saat kita memutar videonya nanti, ganti ke yang ini. Baik. Jiang Muxue. Saat kau melihat dirimu sendiri, diranjang dengan pria lain, aku ingin tahu seperti apa ekspresimu nanti. Aku sangat bersemangat, astaga. Ini curang, kan? Ini terlalu berat untuk ditanggung. Bagaimana mungkin itu fotoku? Seharusnya itu foto Jiang Muxue. Cepat matikan. Matikan sekarang. Ini menyilaukan. Jangan lihat. Aku nggak nyangka dia seberantakan ini secara pribadi. Apakah kau suka hadiah yang kuberikan padamu? Bajingan. Cil, terima kasih. Mereka seharusnya mempercayaiku sekarang. Untung kau menyuruhku mendekati mereka dulu. Jadi aku bisa membantumu. Aku tidak menyangka Lin Sisho sudah gila sampai sejauh ini. Karena dia ingin menghancurkanku, maka aku akan memberinya pelajaran. Aku akan membalasnya.
Foto-foto itu Elo yang sebarin, kan? Gua nggak nyangka Elo licik banget. Udah cerai pun masih mau ngancurin reputasi mantan suami. Perceraian apa? Apa itu yang dia katakan padamu? Kita bahkan punya surat cerainya. Masih mau ngelak. Tapi meskipun Elo ngejar-ngejar dia, itu tergantung si Joe mau apa enggak. Ya, kami bercerai. Pecundang sepertinya. Kurasa dia tak ada bedanya dengan sampah. Karena kau menginginkannya, kau bisa memilikinya. Oh iya. Ingatlah untuk memilah sampahmu dengan benar. Sepertinya permainan ini semakin menarik. Siapapun yang telah menyakitiku, akan kubalas sedikit demi sedikit. Dulu, kau bilang memeriksa ponselmu adalah tanda ketidakpercayaan. Ternyata kau hanya takut aku melihat pesan-pesan genitmu dengan orang lain. Dan sekarang ini akan menjadi bukti bagimu untuk pergi tanpa apa-apa. Aku hanya bertanya apakah kau menyukainya. Haha. Gue suka. Benar. Sayang. Enak, enggak? Makan lagi. Hao. Lindsay Shaw, Lindsay Shaw. Kau benar-benar ahli manajemen waktu. Bisa berkencan dengan begitu banyak wanita pada saat yang bersamaan. Aku ingin tahu, apakah ginjalmu kuat? Nyelonong pergi pas jam kerja lagi. Elo kesini mau kerja? Atau main jati nona muda? Yang Cai Wei, apa kau selalu menargetkanku dengan sengaja? Dengan semua waktu luang ini, pergilah lihat apakah halaman belakang rumahmu sendiri terbakar. Apa maksudmu? Tidak banyak. Nanti kau akan tahu. Bajingan sialan, aku sudah mengumpulkan cukup bukti sekarang. Saatnya untuk menyelesaikan masalah kita. Anak perempuan kesayangan. Halo. Ibu. Kau panggil siapa? Apa kau sudah mengepel lantai sampai bersih? Sing-sing. Apa yang terjadi? Ibu, aku menumpahkan supnya. Nenek menyuruhku menepel lantai. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Aku menumpahkan sup ke tanganku. Sakit. Ibu tidak menangis. Oh, nona kecil Jian kita sudah kembali. Jangan bilang kau dipecat. Sudah kuduga kau tak berguna. Tak bisa melahirkan anak laki-laki, tak bisa mempertahankan pekerjaan. Apa kau tidak lihat tangan Sing-Sing terluka? Kenapa kau menyuruhnya membersihkan lantai? Benar-benar beban yang merugikan. Apa gunanya bersikap begitu lembut? Kalau saja kau melahirkanku anak laki-laki, apa akan ada masalah sebanyak ini? Anak laki-laki? Kau hanya peduli punya anak laki-laki. Apakah ada tahta warisan di keluargamu? Apa aku salah? Semua yang kau makan, pakai, dan belanjakan, bukankah itu semua uang anakku? Aku memintamu memberiku anak laki-laki, dan kau terus membuat alasan. Pada akhirnya, kau tetap tak berguna. Diam, aku tak mau melihatmu lagi. Keluar. Apa yang terjadi?
Nak, ibumu ingin mengusirku. Aku tak ingin hidup lagi. Jiang Muxue, ini keterlaluan. Apa yang ibuku lakukan padamu? Kenapa kau harus mengusirnya? Maafkan aku. Tapi aku tidak hanya mengusirnya. Aku juga menceraikanmu. Meninggalkanmu tanpa apa-apa. Jiang Muzu, apa kamu bercanda? Menceraikanku? Kau gila ya? Sing Sing, ibu dan ayah perlu bicara. Kembali ke kamarmu. Ini surat perjanjian cerai. Perjanjian perceraian. Apa kau serius? Dengan gajimu yang kecil, apa untungnya menceraikanku? Lebih baik kembali seperti semula saja. Aku akan terus membiayaimu. Dan kau cukup jadi ibu rumah tangga yang baik. Tak perlu. Melihatmu saja membuatku muak. Kecil, mimpi. Huh. Huh. Ibu, apa kau benar-benar akan menceraikan ayah? Sing Sing, jika ibu dan ayah bercerai, maukah kau ikut dengan ibu? Kemanapun ibu pergi, aku akan ikut. Ibu dan aku tidak akan pernah terpisah. Sing Sing, ibu akan melindungimu. Aku tak akan membiarkanmu terluka lagi. Ya, sayang, kau sudah pulang kerja. Apakah Sing Sing baik di sekolah? Aku membuatkan makan malam besar untukmu. Apa yang kau lakukan di sini? Apa maumu sekarang? Sayang, jangan bicara begitu. Bukankah wajar aku berada di rumahku sendiri? Aku memasak untukmu dan Sing Sing setiap hari. Huh, Sayang, maafkan aku. Tolong jangan ceraikan aku. Kaulah yang paling kucintai. Wanita-wanita lain itu tidak ada artinya bagiku. berhentilah berpura-pura. Apa kau tidak lelah? Sing Sing, bilang pada ibu jangan ceraikan ayah. Jangan ceraikan ayah. Maka keluarga kita bisa bersama selamanya. Ibu, Ini urusan orang dewasa. Jangan bawa-bawa anak ke dalam masalah ini. Asal kau tidak menceraikanku, aku akan menyetujui apapun. Kau ingin cerai untuk mendapatkan hartaku. Aku tak akan membiarkanmu berhasil. Huh. Easter, aku akan kembali ke kamar dan berganti pakaian. Aku akan memasak nanti. Sayang, kok kamu pulang telat banget? Aku udah nungguin kamu lama banget. Kenapa kau di sini? Bukannya kamu yang nyuruh aku ke sini? Mas, kok lama banget sih gantinya? Aku lagi ambil sesuatu. Dia ngapain di sini? Dan dia manggil kamu suami. Kalian masih kontak-kontakan? Kalian balikan di belakang gue. Sayang, biarkan aku jelaskan. Aku akan bicara denganmu nanti. Keluar. Sayang, aku pacar aslimu. Ngapain gue sembunyi? Mas, aku masuk ya? Papi, ngobrol sama siapa tadi? Ada orang di dalam? Kaget, cuma gue doang. Aku lagi telepon. Suamiku. Aku sudah memikirkannya. Kamu benar. Kita suami istri. Kita ditakdirkan bersama.
Kamu takkan membiarkan siapapun merusak hubungan kita, kan? Tentu saja tidak. Hubungan kalian gak bakal ada yang bisa lindungi. Mas, aku mau ganti baju. Tunggu di luar. Kamu udah cantik kok. Gak perlu berubah. Aku mau ganti baju. Keluar sekarang. Aku tunggu, ya. Buruan. Berhubung kamu suka main perempuan, aku bakal kasih kamu rasa. Gimana rasanya dimainin perempuan? Aku tahu kamu juga korban. Dia bohong soal cerai sama aku? Dia mungkin menjelek-jelekan aku, biar kelihatan kayak korban. Dan dapat simpati kamu. Dulu aku pikir, kalau ada orang ketiga dalam pernikahan, itu selalu salah selingkuhannya. Selama aku melawan selingkuhannya, aku bisa menyelamatkan pernikahan ini. Tapi sekarang aku sadar, yang salah itu bajingan yang selingkuh. Kenapa kita perempuan rebutan bajingan? Kenapa kita harus berantem kayak gini? Kamu mungkin nggak tahu, perempuan Lin Sisho di luar sana banyaknya, cukup buat main mahjong. Kamu bisa bedain mana perasaan dia yang tulus ke kamu, dan mana yang palsu. Istriku, kamu adalah cinta sejatiku satu-satunya. Perempuan di luar sana nggak ada yang benar, cuma mainan doang. Lin Sisho, kamu anggap aku apa? Tertarik gabung sama gue? Biar si brengsek itu menderita. Aku juga mikir gitu. Mas, aku ada urusan di kantor hari ini. Dadah. Kok buru-buru amat? Gak makan dulu? Sayang. Sayang, dengerin aku. Aku bisa jelasin. Gak perlu jelasin, sayang. Mau kamu udah nikah atau belum? Aku cinta kamu. Cinta kita. Yang paling bisa diandalin. Kamu baik banget, sayang. Aku tahu kamu cinta aku. Tenang aja, cepat atau lambat aku bakal ceraikan nenek lampir itu. Sumpah. Cuma kamu yang ada di hatiku. Oh, iya. Jangan asal janji. Kalau enggak, bakal kena batunya. Kalau aku khianati kamu, biar aku kehilangan segalanya. Sesuai keinginanmu. Masalahnya udah diurus. Kalau soal ngurusin cowok, aku punya banyak cara. Dia masih ada rasa sama kamu. Kamu tega banget sih ngelakuin ini ke dia. Kasih sayang bajingan lebih murah daripada rumput. Banyak pria rela menghabiskan uang untukku. Aku tak perlu menggantungkan diri di pohonnya. Lagi pula aku paling benci dibohongi. Karena dia bohong padaku. Dia harus membayar harganya. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Dia beneran bakal datang. Alat yang kamu pasang itu aman, kan? Jangan khawatir. Aku sudah meminta seorang hacker untuk memasang alat penyadap untukku. Dia pasti akan membawa selingkuhannya ke sini untuk bercumbu hari ini. Tunggu saja. Mereka datang. Lin, kamu udah lama nggak jenguk aku. Aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen kamu. Cepetan buka bajumu, biar aku bisa mencintaimu dengan layar. Haha. Bajingan.
Panggung sudah siap. Untuk drama ini, gimana kita mau mainin peran ini? Kita akan buat permainan ini lebih seru, tentu saja. Halo. Apakah ini tim penegak hukum? Saya ingin melaporkan. Hotel Tycoon. Seseorang sedang bertransaksi prostitusi di sana malam ini. Kuk Lin. Aku lebih baik. Atau nenek sihir di rumahmu yang lebih baik. Ya iyalah. Dia mana ada apa-apanya dibanding kamu. Aku ingin kamu setiap hari. Haha. Buka pintunya. Kami tim penegak hukum. Kami menerima laporan prostitusi. Kok tim penegak hukum bisa sampai di sini? Astagfirullah. Kuk Lin. Apa yang kamu takutin? Kalau mereka tahu, ya tahu aja. Skenario terburuk, kita cerai. Cerai? Cepat pakai bajumu. Omong kosong. Kau dicurigai meminta pelacuran. Kami perlu membawamu kembali untuk penyelidikan. Ada yang salah? Saya nggak mesum. Ini pacar saya. Apakah kau meminta pelacur atau tidak? Kami akan menyelidiki. Sekarang ikut kami. Ayo pergi. Jaga sikapmu. Polisi menangkap seseorang. Memintakan? Anak-anak muda ini. Par, saya beneran gak mesum. Dia beneran pacar saya. Saya punya foto kami berdua di ponsel. Lihat sendiri. Foto ini gak mungkin editan kan? Sungguh tidak. Bisakah kalian berdua benar-benar menjadi pasangan? Kita kan pasangan. Apa? Apa sekarang ilegal bagi pasangan untuk check-in hotel? Sayang, ngapain kamu di sini? Katanya kamu mau meeting. Wah, sungguh mengejutkan. Suami tertangkap di kamar hotel dengan selingkuhannya. Tertangkap basah oleh istriku. Ini berita yang meledak. Jangan rekam. Rekam lagi, saya tuntut pelanggaran hak cipta. Mas, tega banget kamu ngelakuin ini ke aku. Aku banting tulang di rumah ngurus anak. Kamu malah di hotel sama perempuan lain. Tega banget kamu sama aku dan Sing-Sing. Biar saya jelaskan. Dia yang menggoda saya. Saya mabuk. Lin Sijiao, bajingan. Kamulah yang terus mengirimiku pesan bilang. Kamu kangen aku. Semua kata-kata kotor itu satu demi satu. Dan sekarang kamu berbalik dan menggigitku? Aku menggodamu. Punyamu setipis tusuk gigi. Buat apa aku repot-repot? Tusuk gigi. Haha. Bahkan jika tidak ada permintaan, selingkuh tetap salah. Ini urusan keluarga. Tidak nyaman bagi kami untuk ikut campur. Kalian berdua harus menangani ini sendiri. Ayo pergi. Lin Siju berani selingkuh di belakangku. Aku mau cerai. Jangan istriku. Jangan rekam. Apakah kau mendapatkan semuanya? Jangan khawatir. Semuanya dalam definisi tinggi. Sejernih kristal. Ini bayaranmu. Lin Sijou. Apa kau puas dengan hadiah malam ini? Ini baru permulaan. Acara utamanya belum dimulai. Kita lihat saja nanti. Selamat pagi, Tuan Lin. Hai, udah lihat videonya? Aku nggak nyangka dia kelihatan normal. Tapi ternyata sekecil itu. Dia masih berani keluar dan mencari wanita. Sekarang semua orang online memanggilnya Mas Tusuk Gigi. Haha. Tuan Lin, kontrak ini membutuhkan tanda tangan Anda. Mereka pada ngetawain apaan? Di luar, nakak lihat si tusuk gigi. Apa lucunya tusuk gigi? Ini video dari hotel semalam. Lagi viral nih. Tusuk gigi itu julukan yang dikasih orang-orang ke Ilo. Aku yang menggodamu. Punyamu setipis tusuk gigi. Cari tahu siapa yang ngelakuin ini. Siapa yang posting di internet.
Apa itu dia? Bukannya itu si abang tusuk gigi? Yar, lihat deh. Bukannya itu si abang tusuk gigi dari lantai atas? Masa sih? Gak tahu malu. Bukankah itu Mas tusuk gigi? Yang dari lantai atas. Dengar-dengar bininya ninggalin dia gara-gara selingkuh. Gak tahu malu banget. Ya, aku lihat video itu. Kecil dan suka bermain-main. Bahkan selingkuhannya pun memandang rendah dirinya. Kecil banget. Hahaha. Kau selingkuh, baiklah. Tapi bagaimana bisa kau membuat kekacauan seperti ini? Sekarang seluruh tetangga membicarakannya. Di mana aku harus menyembunyikan wajahku? Kirain gue mau begini? Gue digosipin di tempat kerja. Dan pas pulang, gue dihakimi sama ibu-ibu rumpet di bawah. Nah, apa benar si kecil itu? Ibu, kok ibu juga begini? Perempuan jalang itu memfitnahku. Aku nggak tahu siapa yang posting video itu. Pasti ada yang sengaja nyerang aku. Kau benar sekali. Pasti sundal kecil Jiang Moksu itu mencoba mencelakai anakku. Aku pasti takkan melepaskannya. Halo, Bu Guru. Saya mau jemput Sing Sing. Bukannya kamu bilang tidak punya waktu? Dan nenek Sing Sing yang akan menjemputnya. Kapan aku bilang gitu? Barusan nenek Sing Sing bilang begitu. Ibu. Sing Sing sama ibu. Ibu bawa dia kemana? Aku nenek Sing Sing. Apa aku akan mencelakainya? Karena aku tak punya waktu untuk mengurusnya. Aku akan membawanya ke rumah bibinya. Ibu, saya. Lin Siyu, buka pintunya. Aku mau bawa Sing Sing pulang. Lin Siyu, buka pintunya. Berisik banget. Kenapa sih? Elo rusak pintu gue. Elo bayar. Sing Sing mana? Kumohon, kembalikan Sing Sing kepadaku. Jaga bakat lo. Sing Sing juga anak kakak gue. Dia bukan anak Elo doang. Ibu bilang. Mulai hari ini, Sing Sing tinggal sama gue. Elo nggak perlu khawatir. Nggak akan. Sing Sing adalah hidupku. Kamu nggak bisa ngambil dia dariku. Sing Sing, Sing Sing, kamu di mana? Ibu di sini. Nak, ayo pulang. Teriak-teriak apaan sih? Ini rumah gue. Teriak lagi. Gue tangkap Elo. Ibu, kau di mana? Sing Sing, Elo nggak bisa bawa dia pergi tanpa izin gue. Baik-baik saja. Kamu sakit. Bilang sama ibu. Sing Sing, Sing Sing, ibu minta maaf. Ibu terlambat. Jangan menangis. Ibu, aku baik-baik saja. Dengar ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Sing Sing, aku bakal habisin kamu. Gimana kabar Sing Sing? Panasnya baru turun. Mereka nggak kasih Sing Sing obat. Makanya dia panas. Dia itu cucunya juga. Kok tega banget sih dia ngelakuin ini? Kayaknya video itu bikin mereka murka. Mereka cuma mau balas dendam ke kamu lewat Sing Sing. Tadinya aku pikir dia cuma nggak cinta sama aku. Setidaknya dia masih sayang sama anaknya. Tapi sekarang, dia malah ngelakuin ini sama anaknya. Ya, harimau aja nggak makan anaknya sendiri. Bajingan itu lebih buruk dari binatang. Sayang, aku kangen. Aku beli baju tidur baru, loh. Mau lihat aku pakai nanti malam? Baik, tunggu aku. Aku segera ke sana. Baik. Aku tunggu di rumah, ya? Baik. Xing Xing, Muzu. Aku bakal balas dendam untuk kalian. Sayang, aku udah nungguin kamu dari tadi. Sayang, kamu seksi sekali. Tapi aku suka. Kamu udah lama nggak jenguk aku.
Kamu main belakang dari aku, ya? Bagaimana mungkin aku bisa? Hanya kamu yang kucintai. Tak ada wanita lain yang sebanding denganmu. Kamu makin cantik sejak terakhir kali kita bertemu. Tunggu dulu. Klienku ngasih aku sebotol wine. Aku simpan khusus buat kamu, spesial untuk kedatanganmu. Wine dikit biar suasana makin hangat. Sayangku, kamulah yang membuat suasana jadi begini. Sayang, aku tak sabar lagi. Hei! Kenapa? Sayang, aku juga nggak sabar. Sayang, aku mau ke kamar mandi dulu. Aku segera kembali. Jangan rusak momen kayak gini, dong. Jangan pergi. Kunci, aku segera kembali. Jadi anak baik, ya. Kamu pergi. Aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. As, Apa kamu benar-benar sakit perut? as. Hahaha. Lin Si Joe. Malam ini, gue bakal bikin lo teriak enakan sampai mampus. Aku udah selesai. Kamu bisa mulai. The film was translated and narrated by Sekarang Ev giliranku. Media. Keluar. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Kau mengusirku. Ini rumah anakku. Beraninya kau mengusirku. Kamu salah. Surat rumahnya atas namaku. Ini rumahku. Nggak ada hubungannya sama anakmu. Keluar sekarang. Barang-barangmu sudah kubungkus. Semuanya cepat kemari. Ayo lihat. Perempuan ini. Selagi anakku pergi. Dia mengusirku. Bagaimanapun juga kita masih keluarga. Tak perlu bersikap begitu kejam. Benar. Ya. Tega banget usir orang tua. Kamu tahu nggak susahnya aku selama ini? Aku kerja siang malam untuk keluarga ini. Suamiku selingkuh di belakangku. Dan ada ibu mertua ini. Dia memandang rendah diriku karena punya anak perempuan. Dia mengambil putriku dariku. Putriku masih di rumah sakit. Aku tak ingin hidup lagi. Ya ampun, Bagaimana kau bisa melakukan ini? nggak percaya gue. Masih punya hati nurani nggak sih lo? Apa kau tak punya anak perempuan? Apa kau bukan perempuan dan kau memandang rendah orang lain karena punya anak perempuan? Kau takkan pernah punya cucu laki-laki. Jangan dengarkan dia. Aku tak ingin hidup lagi. Aku tak bisa hidup begini. Lebih baik aku mati. Huhu. Semua orang bisa ngambek. Kalian semua mengeroyokku. Aku akan menelpon anakku sekarang juga. Untuk menyingkirkan jalan kecil ini. Ibu. Ibu. Nak. Kau di mana? Cepat kembali. Jiang Wusui mencoba mengusirku. Biarkan dia. Ibu, nginaplah di tempat lain malam ini. Aku akan menjemputmu besok. Tidak mungkin. Kau kembali ke sini sekarang juga. Kalau kau tidak kembali, aku tak akan menganggapmu anak lagi. Jiang Wusu, tunggu saja. Anakku akan segera kembali. Kita lihat siapa yang pergi. Sayang, kamu punya celana? Celanaku. Celanaku aja nggak muat di badanmu. Cuma ada satu yang mungkin muat. Berikan padaku. Baik.
Hahaha. Lihat muka lo tuh kayak apa? Ibu, ada apa ini? Nak, kau kembali tepat waktu. Ibumu, dia tak hanya mengusirku. Mereka juga mengambil alih rumah kita. Suruh dia keluar dari sini. Jiang Muzu, apa yang kau coba lakukan? Jangan lupa ini juga rumahku. Kita belum bercerai. Ini harta Gonogini kita. Apa hakmu mengusirnya? Apa maksudmu aku tak punya hak? Ini rumahku. Kau berdiri di tanah kami. Aku bisa mengusir siapapun yang kuinginkan. Dan apa hebatnya kau pakai celana panjang merah? Kau pikir kau Sun Gokong? Aku tak hanya mengusir ibumu. Aku juga mengusirmu. Ah, kasar banget sih. Beraninya kau memukulku. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu, kau istriku? Terserah aku, mau kupukul atau tidak. Mampus. Haha. Yo, bukankah ini si bro tusuk gigi? Baru saja selesai selingkuh, dan sekarang kembali untuk memukuli istrinya. Ya tanda tanya, berhenti merekamku. Rekam aku lagi dan aku akan menuntutmu. Dia pakai celana panjang dalam. Si bro celana panjang dalam. Sekarang jadi si bro celana panjang dalam. Benar, selesai memukuli istrimu dan sekarang kau mau memukulku? Aku sedang siaran langsung. Kukatakan padamu, hei, masih mencoba pergi? Semuanya, bongkar dia. Dia pergi, dia pergi. Semuanya, bongkar dia. Tunggu, tahan. Hei, jangan lari. Dia pergi. Menang telak. Bagaimana semuanya? Sudah selesai. Orang yang gak ngurus anaknya sendiri enggak pantas jadi orang tua. Musuh. Aku pasti bantu kamu dapat hak asuh. Kalau begitu, aku percayakan kasusku pada pengacara Chen. Jangan khawatir, tak masalah. Lu Yusan, pemilik firma hukum. Siapa wanita muda itu? Maksudmu Nona Jian, dia kesini untuk kasus perceraian. Dia sedang bercerai. Kirimkan informasinya padaku. Aku yang akan menangani kasusnya mulai sekarang. Kau pengacara hebat, dan kau bertengkar denganku untuk kasus sekecil ini? Hei, aku belum selesai. Kau pemilik firma hukum. Kau tidak menangani kasus miliaran dolar, tapi kau ngotot bertengkar denganku untuk kasus perceraian. Apa kau masih tidur? Atau otakmu penuh bubur? Baiklah, berhenti berputar. Kau membuatku pusing. Bagaimana kalau begini? Aku akan menukar proyek besarku dengan itu. Setuju. Itu yang kau bilang. Kau tidak bisa menarik kata-katamu. Sudah dipastikan kalau begitu. Tidak, kita harus menandatangani kontrak. Bagaimana jika kau ingkar janji? Aku belum selesai. Mau kemana kau? Aku akan menemui klinku. Pengacara Lu, yang sulit dijumpai bahkan di Tiongkok, benar-benar akan menemui klien secara langsung. Apa kau salah minum obat? Halo, Jiang Muzu. Aku teman sekelas Mamu, Lu Yuchen. Tidak, itu tidak akan berhasil. Terkesan terlalu diperhitungkan. Halo Jiang Muzu. Aku Lu Yuzhen, pengacara perceraianmu. Bukankah ini agak terlalu formal? 10 tahun biar. Lama tak jumpa. Apa yang harus kukatakan padanya? Apakah Anda pengacara yang ditugaskan firma untukku? Halo, saya Jiang Muzu. Halo, Jiang Yuzhen. Aku Lu Muzu. Hah? Aku pengacaramu untuk kasus perceraian ini. Lu Yuzhen, tolong. Pantas saja kau ingin cerai. Jadi kau sudah punya yang baru ya? Kau ingin cerai? Mimpi saja. Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Izinkan saya menceritakan kasus saya. Jiang Muzu, apa kau sungguh tak ingat aku? Pengacara Lu. Huh. Apa kau mendengarkanku? Aku mendengarkan. Aku sedang berpikir, bagaimana caranya agar kau mendapatkan hasil terbaik dalam gugatan ini sebanyak mungkin yang bisa kau dapatkan. Untuk saat ini, bukti KDRT dan perselingkuhan suamimu cukup kuat. Setelah aku menyusun draft perjanjian perceraian yang baru, aku akan mengirimkannya padamu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sama-sama, Nona Jian. Aku pasti akan membantumu menyingkirkan bajingan itu.
Musui, apa kau ingat aku sekarang? Tidak ada apa-apa. Kau hanya terlihat familiar. The film Banyak was orang bilang begitu. translated and narrated Sampai by jumpa M lagi. Media. Sampai jumpa. Hei, Tuan Mudalia. Tenggelam dalam kesedihan sendirian keren, mau kutemukan wanita cantik untuk menghiburmu? Jangan dibahas lagi. Perempuan memang selalu merepotkan. Istriku cerewet sekali soal perceraian. Menyebalkan sekali. Ceraikan saja dia kalau begitu. Lagian tak tahan dengan nanak sihir itu. Kau tak mengerti. Aku tak bisa bercerai. Perempuan tua itu masih berguna. Bukankah perceraian justru yang kau inginkan? Wanita di luar sana kan banyak. Setelah aku memeras semua hartanya. Ana juga. Ya. Ada apa? Semua urusanku jadi serba salah akhir-akhir ini. Apa kau pikir aku kena kutukan? Kau terlalu rendah hati. Kau sedang tren akhir-akhir ini. Ya, semua orang mengenalmu. Aku tak pernah menyadarinya. Kau punya bakat komedi. Kau harus jadi selebgram. Lihat betapa populernya dirimu. Aku memintamu kemari untuk meminta nasihat. Bukan untuk mengolok-olokku. Kau terlalu mudah digoda. Ada yang mencurigakan. Kalau ada yang salah. Satu kesialan. Hanyalah kesialan. Serangkaian kesialan. Itu pasti ada yang menjebakmu. Menjebakku? Menjebakku bagaimana? Beri aku ponselmu. Firasatku benar. Seseorang menyadap ponselmu. Aku baru saja menghapusnya. Sialan. Ada yang menguping pembicaraanku. Pasti dalang Jiang Musue itu. Itu menjelaskan kenapa aku sial terus belakangan ini. Benar sekali. Jadi ini rencanamu selama ini. Ibumu tidak sederhana. Sepertinya dia punya beberapa trip. Karena dia ingin cerai, ponselmu mungkin menyimpan bukti yang dia butuhkan. Menunggu untuk meninggalkanmu tanpa apa-apa. So bro, kau harus hati-hati. Yo, ada wanita cantik. Siapa yang akhirnya tidak mendapatkan apa-apa? Itu belum pasti. Jiang Musue? Aku benar-benar meremehkanmu. Kau ingin cerai, kan? Aku ingin lihat. Apakah kau benar-benar bisa bercerai? Jangan khawatir, kami punya semua buktinya, baik pembagian harta atau hak asuh. Bajingan itu tak akan diuntungkan. Kali ini, kita akan menang. Lin Sisu, apa yang kau rencanakan sekarang? Istriku, aku sudah merenung akhir-akhir ini. Aku tahu aku salah. Aku hanya membuat kesalahan yang biasa dilakukan semua pria, tapi jangan khawatir. Mulai sekarang, hanya kau yang ada di hatiku. Haha. Mendengar kata-kata itu darimu, sungguh ironis. Berapa banyak wanita yang telah kau bodohi dengan kata-kata itu? Apa kau pikir aku masih akan sen polos seperti dulu dan mempercayaimu? Istriku, kau harus percaya padaku. Aku sungguh mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kalaupun bukan untukku, kau harus memikirkan anak kita. Kau tak mau Xingxing tumbuh tanpa ayah, kan? Jangan sebut anak kita padaku.
Kau tak pantas jadi ayah Sing-Sing. Ibu Sing-Sing sangat beruntung. Bahkan setelah sekian lama, suamimu masih sangat mencintaimu. Aku hanya akan mencintai istriku seumur hidupku. Semuanya, tolong jadi saksiku. Jika aku mengkhianati Muzua, biarkan aku disambar petir. Wah, iri banget dah. Bu Sing-Sing, beruntung banget sih ibu. Lin Sisu, apa kau harus melakukan sandiwara ini di depan semua orang? Apa maumu sekarang? Istriku, aku tidak punya niat terselubung. Aku sungguh mencintaimu. Kau dan Sing-Sing adalah segalanya bagiku. Apa kau pikir aku akan percaya itu? Bajingan itu juga ada di perusahaan. Kenapa dia di sini? Kudengar dia investasi di perusahaan. Tapi kalau melihat dia, pasti ada udang di balik batu. Dia mungkin kesini buat kamu. Hati-hati, ya, Kak. Wuhu, haha. Istriku, aku sibuk bekerja. Dan aku selalu belum melamarmu. Hari ini, di depan seluruh perusahaan. Aku ingin melamarmu lagi. Maukah kau menikah denganku? Musuel, suamimu sangat menyayangimu. Dia hanya ingin mengadakan upacara lamaran untukmu di perusahaan. Jangan petuakan dia. Ya. Apa yang sebenarnya kau coba lakukan? Tentu saja aku ingin rujuk denganmu. Istriku. Apa kau pikir aku masih percaya? Kata-kata yang kau ucapkan ini. Percaya atau tidak? Intinya mereka percaya. Istriku. Menikahlah denganku. Nikahin dia. Wow. Pergi dari sini. Aku tak ingin melihatmu lagi. Kau membuatku muak. Istriku, jangan marah. Asal kau mau, aku bisa berperan sebagai suami yang penyayang kapan saja. Aku akan membuatmu jadi iri semua wanita di dunia. Bukankah itu bagus? Berandal kecilmu itu. Bisakah dia melakukan ini sepertiku? Berhentilah berpura-pura, aku melihat semuanya. Hari itu kau dan cowok cakep itu pergi ke kedai kopi, mesra-mesraan. Kau ingin bercerai denganku, hanya untuk bersamanya. Jangan khawatir, aku takkan mempermasalahkannya. Asal kau tidak menceraikanku, aku bisa pura-pura tidak tahu. Anggap saja itu tak pernah terjadi. Jangan proyeksikan pikiran kotormu pada orang lain. Jangan pikir semua orang sepertimu. Makhluk yang berpikir dengan tubuh bagian bawah. Jangan bilang tak ada apa antara aku dan dia. Kalaupun ada, itu bukan urusanmu. Perceraian ini akan terjadi. Musul, ada masalah dengan perceraiannya. Segera datang ke firma hukum. Ini laporan aset pribadi suamimu. Aku menemukan bahwa suamimu telah diam-diam memindahkan uangnya. Sekarang asetnya sangat rendah. Jika kita bagi propertinya sekarang, kau tidak akan mendapat banyak. Bajingan itu benar-benar memindahkan aset di belakangku. Aku tahu beberapa hari terakhir ini, dia memamerkan cintanya. Itu semua untuk mengulur waktu dan menipuku. Tidak sesederhana itu. Apa yang dia lakukan sekarang akan memengaruhi citra publiknya. Bagi orang-orang di sekitarmu. Dia adalah suami yang penyayang yang tahu kesalahannya dan bisa berubah. Tapi kaulah yang meminta cerai. Yang membuatmu terlihat tidak masuk akal. Jadi, bajingan selingkuh sekarang benar. Bertingkah baik selama beberapa hari, membuatnya jadi pria baik. Jadi semua omong kosong yang dia lakukan sebelumnya, hilang begitu saja. Musuh, jangan khawatir. Pernikahan ini bisa berakhir, tapi tidak sekarang. Kita harus membuatnya mengembalikan semua uang yang dia transfer. Apa yang harus kulakukan? Sayang, kau sudah pulang. Apa pekerjaanmu melelahkan hari ini? Istriku, aku sudah memikirkannya. Kau benar pagi ini. Aku menyesalinya.
Tolong jangan simpan dendam padaku. Sikapmu beberapa hari ini. Sayang, jangan terlalu formal. Kita suami istri. Satu keluarga. Tak ada yang perlu diungkit. Karena suamiku mau rujuk. Aku akan mencintaimu dengan baik mulai sekarang. Dan membuatmu pria paling bahagia di dunia. Istriku, kau begitu baik. Aku kehilangan kesabaranku padamu sebelumnya. Aku bersikap picik. Kita suami istri. Satu keluarga. Seks rekonsiliasi itu yang terbaik. Lagi pula, kurasa sedikit keributan membuat segalanya lebih menarik. Ngomong-ngomong, sudah lama ya? The film was translated Bagaimana kalau malam and ini? narrated by M Media. Kau pasti lelah bekerja. Kita lakukan lain kali saja. Hei, demi kebahagiaan suamiku, aku bisa melewati rasa lelah ini. Suamiku, kau terlihat sangat tampan hari ini. Sayang, aku baru ingat piringnya masih di wastafel. Aku akan mencucinya. Jangan khawatir, aku akan membantumu nanti. Mari kita selesaikan urusan dulu. Ibu, Sing-Sing memanggilku. Aku akan memeriksanya. Baik. Apa kau benar-benar percaya istrimu benar-benar ingin rujuk denganmu? Dia menyadap ponselmu, ingat? Dia licik. Perempuan frigid seperti dia. Tua dan pudar. Laki-laki waras mana yang mau dengannya? Dia mungkin diputus oleh mainan laki-lakinya. Dan harus merangkak kembali padaku. Aku punya ide. Biar ku beri kau tipes. Untuk menguji. Apakah dia benar-benar kembali untuk selamanya? Katakan padaku. Bukankah dia masih punya saham di perusahaanmu? Minta dia untuk mentransfer semuanya kepadamu. Jika dia menolak, pasti ada yang mencurigakan. Dia merencanakan sesuatu yang buruk. Jika dia setuju, maka kau dapat jackpot. Kau menang bagaimanapun juga. Itu ide yang brilian. Kau licik sekali. Aku sudah mengincar saham itu sejak lama. Ini kesempatan sempurna untuk merebutnya. Ayo, bersulan. Kau sudah bekerja keras, sayang, untuk merayakan rekonsiliasi kita. Aku sudah menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin untukmu. Sudah lama sejak kita makan malam bersama. Sayang, kau sudah bekerja keras. Selama kau bahagia, aku akan melakukan apa saja. Kemarilah. Ngomong-ngomong, sayang, kau sudah lama tidak ke perusahaan. Mengapa kau tidak mentransfer saham-sahammu kepadaku? Kenapa kau mengungkit ini sekarang? Kita sepakat saham itu milikku saat kita memulai perusahaan. Kita punya kesepakatan. Kau ingin mengambil itu juga? Jangan salah paham, sayang. Aku takkan pernah mengambil uangmu. Hanya saja akhir-akhir ini, beberapa pemegang saham tidak terlalu kooperatif. Bukankah itu karena aku tidak punya cukup saham? Jika aku punya lebih banyak, mereka akan mendengarkanku. Apa itu alasan sebenarnya? Apa kau tidak percaya padaku, sayang? Kita suami istri. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Ini hanya formalitas. Itu masih milikmu. Jangan bilang kau tidak tulus padaku. Bahwa kau masih menahan diri. Kalau kau mau, ambil saja. Sayang, aku cuma mau kamu tahu. Aku rela memberikan semua yang kupunya. Aku cuma berharap di masa depan kau perlakukan aku dan Sing-Sing dengan baik. Jangan khawatir. Kalian berdua selalu orang yang paling penting bagiku. Kamu beneran ngasih saham ke dia? Iya. Cemerlang sekali. Haha, aku masih memikirkan cara diam-diam mengalihkan saham kepadanya.
Tak kusangka dia yang mengangkatnya duluan. Seperti hadiah dari langit. Orang-orang, begitu serakah, nggak ada batasnya. Tapi keserakahannya akan segera menghancurkannya. Nak, perempuan itu, Jiang Musui, benar-benar memberikan semua saham kepadamu. Tidak diragukan lagi. Kontraknya sudah ditandatangani. Dia tidak bisa menariknya kembali meskipun dia mau. Keluarga kita bakal kaya raya. Nih, satu-satunya aset Jing Musu yang tersisa adalah saham-saham itu. Sekarang semuanya jeti milik kita. Kenapa kamu belum ceraikan dia? Apa kamu mau simpan dia buat perayaan tahun baru? Lihat mukanya aja bikin enek sekarang. Jangan khawatir. Pernikahan ini pasti berakhir. Masih ada rumah atas namanya. Begitu aku mendapatkan rumah itu, aku akan segera mengusirnya. Aku akan mencarikanmu ipar perempuan baru. Ya Tuhan. Luar biasa. Aida. Sayang, kamu harus segera pulang. Aku mau bicara soal rumah. Sayang, aku baru saja mendengar di telepon kau bilang sesuatu tentang rumah. Kau tidak sedang memikirkan rumah kita, kan? Sayang, jangan khawatir. Ini kabar luar biasa. Sepupuku buru-buru mau keluar negeri. Dia punya villa. Harga pasar 50 juta. Dia mau jual ke kita cuma 5 juta. Rumah senilai 50 juta, untuk 5 juta. Bagaimana mungkin? Tentu saja dia nggak bakal jual ke orang lain dengan harga segitu. Tapi dia sepupuku. Kita sudah dekat sejak kecil. Anggap saja ini bantuan untukku. Jika kita membeli rumah ini, kita bisa menjualnya kembali dengan keuntungan 40 juta. Sayang, kita akan segera tinggal di Villa Mawar. Saat aku mendapatkan uang itu, aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Makanya aku langsung kasih tahu kamu. Aneh sekali, sayang. Aku belum pernah mendengar kau punya sepupu sebelumnya. Apa aku pernah menyebutnya sebelumnya? Iya. Dia bahkan datang ke pernikahan kita. Waktu itu banyak sekali orang. Kamu nggak ingat? Namun, 5 juta bukanlah jumlah yang kecil. Mungkin kita harus melihat rumahnya dulu. Baik. Villa ini sangat bagus. Harganya bisa puluhan juta. Sepupumu benar-benar mau menjualnya semurah itu kepada kita. Apa ada yang mencurigakan? Kamu benar. Aku akan mengujinya. Hangem. Bibi. Rumah bagus begini. Yakin nih mau dijual semurah ini? Sebenarnya, jika anakku tidak pergi ke luar negeri untuk belajar, aku tidak akan mau menjual rumah sebagus ini. Tapi menjualnya kepadamu bukanlah kerugian. Lagi pula kau kan keluarga. Aku melihatmu tumbuh besar sejak kau masih kecil. Aku lega. Aku tahu Bibi pasti memperhatikan aku. Tapi Bibi, 5 juta bukan jumlah yang bisa aku dapatkan langsung. Bisakah kita mencicil? Itu tidak bisa. Biar ku katakan terus terang. Alasan aku sangat ingin menjual rumah ini adalah karena saat ini aku sangat membutuhkan uang tunai untuk pergi ke luar negeri. Yang lain sedang melihat propertinya. Tetapi karena mereka tidak bisa membayar penuh di muka, aku menolak mereka semua. Bibi benar. Tapi nggak ada orang yang bisa keluarin uang jutaan gitu aja. Kau memanggilku Bibi. Dan aku bukan orang yang tak berperasaan. Tapi aku benar-benar butuh uang sekarang. Narrated by M Media. Jika kau benar-benar tidak bisa mendapatkan uangnya, maka aku harus menjualnya kepada orang lain. Seseorang menawar 6 juta untuk rumah ini kemarin. Aku menyimpannya untukmu. Dan aku tidak setuju. Mungkin aku seharusnya. Tidak. Aku akan membelinya. Bahkan jika aku harus menjual semua yang kumiliki, aku akan membeli villa ini. Bukankah hanya 5 juta? Beri kami waktu untuk mengumpulkan uangnya. Sayang, gimana kita bisa dapat uang sebanyak itu? Gimana caranya kita bisa kumpulin 5 juta cuma dalam beberapa hari? Baiklah. Aku akan menggadaikan perusahaan. Kau juga menggadaikan rumahmu. Kita kumpulkan saja. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Bahkan setelah menggadaikan perusahaan dan rumah, kita masih kurang 100-200 ribu. Mungkin minta pinjaman ke ibumu. Aku tidak akan meminjam. Kenapa aku harus memberimu uang untuk membeli rumah? Apa untungnya bagiku? Ibu benar.
Kita nggak bisa kasih dia pinjaman cuma-cuma. Kalaupun kita mau pinjemin dia uang, kita harus... Baiklah, aku akan meminjamkanmu uangnya, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Bu? Apapun aku setuju. Namaku harus ada di akta villa. Tapi aku dan Sisyu juga ikut menyumbang. Aku bahkan menggadaikan rumahku. Jika kau tidak mencantumkan namaku di sana, aku tidak akan meminjamkanmu uangnya. Kau putuskan. Aduh, adik ipar. Ibu cuma minta satu hal ini. Dan kamu gak mau nurutin. Kamu mau keluarga kita bayarin rumahmu? Keterlaluan banget sih kamu. Benar, Muzio. Kita keluarga. Apa bedanya atas nama siapa? Apa kau masih ingin membeli rumah ini? Atau kau selama ini selalu waspada terhadapku? Menunggu untuk menyimpan semua keuntungan untuk dirimu sendiri. Sayang, aku enggak. Karena ini permintaan ibu. Kita setuju saja. Haha, aku akan mengambilkan uangnya untukmu. Jangan khawatir, Musui. Kita semua keluarga. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Terima kasih, Bu. Aku akan kasih tahu Bibi sekarang. Dan minta dia tanda tangan kontrak dengan kita secepatnya. Ikan akhirnya terpancing juga. Nak, aku tidak sedang bermimpikan. Wahahaha. Villa ini milik kita sekarang. Ya ampun. Apa ini? Saat waktunya tiba, kita akan menjualnya dan menghasilkan puluhan juta. Aku akan membelikanmu beberapa villa seperti ini. Kamu bisa tinggal di mana pun kamu mau. Anakku sangat cakep. Mulai sekarang, aku tidak perlu melihat wajah Jiang Musui, si jalan kecil itu lagi. Oh ya, nak. Kapan kau akan menceraikan jalan kecil itu? Untuk apa terburu-buru? Rumah ini milikku sekarang. Dan begitu juga uangnya. Aku bisa menceraikannya. Kapanpun aku mau. Dia akan memohon padaku untuk tidak meninggalkannya. Hahaha. The film was translated and narrated by M Media. Aku bisa dengar tawamu dari jauh. Sepertinya kau cukup puas dengan rumah ini. Apa yang kau lakukan di sini? Rumah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ibu, kau bilang kita keluarga beberapa hari yang lalu. Bagaimana kau bisa tega meninggalkan kami begitu cepat? Apa? Sekarang kau punya rumah bagus, kau nggak butuh menantumu lagi. Anakku yang membeli rumah ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Apa kau iri karena anakku kaya? Dan ingin bagiannya? Kalian berdua benar-benar mirip. Ternyata berubah muka itu turunan keluarga. Satu muka saat mengemis. Muka lain saat berkuasa. Aku nggak pernah menyangka aku akan menikah dengan keluarga bermuka dua seperti ini. Cukup, Jiang Muzio. Kau lihat. Rumah ini milikku. Dan uangnya juga akan menjadi milikku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau bersikap baik dan mengurus ibuku dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberimu sisa. Lin Sishu, apa kau yakin kau bisa dapat untung dari rumah ini? Jiang Muzio tidak melawan. Kau tahu kemana arah angin bertiup. Kau harus tahu. Aku pemilik rumah ini. Dan kau akan mengemis di jalan Segera. Apakah Anda pemiliknya? Aku. Rumah ini telah disita. Mohon bayar. Biaya rekayasa 5 juta sesegera mungkin. Apel. Rumah ini saya beli seharga 5 juta. Bagaimana bisa disita? Rumah ini adalah bangunan ilegal. Lihat sendiri. Mustahil. Aku baru saja membayar 5 juta. Di mana uangku? Siapapun yang mengambil uangmu, cari mereka. Ngomong-ngomong, pemilik sebelumnya berutang biaya rekayasa 5 juta. Karena kau membeli rumah ini, kau bertanggung jawab atas utangnya. Kawan, tolong bantu aku. Aku telah ditipu. Aku baru saja menggadaikan perusahaan untuk membeli rumah ini, di mana aku harus mencari 5 juta. Itu bukan urusanku. Aku di sini hanya untuk memberitahu. Nak,
Apa yang terjadi di sini? Bukankah ini rumah yang baru saja kita beli? Aku menghabiskan lebih dari 1 juta untuk itu. Siapa yang berani merobohkan rumahku, aku akan melawan mereka sampai mati. Apa yang kau tahu? Istriku. Kumohon istriku, beritahu Bibi kalau aku tidak menginginkan rumah ini lagi. Kembalikan uangku. Bibi sudah pergi ke luar negeri. Mana aku tahu dia di mana? Kenapa kau nggak cari dia? Jiang Buzio, jangan terlalu sombong. Rumah ini juga dibeli dengan uangmu. Kau menggadaikan perusahaan untuk membelinya. Rumah ini telah disita. Kau juga tidak bisa lari. Apa bedanya? Paling buruk aku bawa Sing-Sing pulang ke rumah orang tuaku. Tapi kau beda. Kau menggadaikan perusahaan, kau terlilit hutang. Kau masih punya hutang biaya konstruksi 5 juta. Kalau kau nggak bisa bayar, kau akan masuk penjara. Katakan siapa yang lebih sengsara, kau atau aku? Jadi kau merencanakan semua ini? Sepertinya kau nggak sebodoh itu. Kenapa kau melakukan ini? Kau memiliki setengah dari perusahaan. Sekarang perusahaannya hilang. Apa untungnya bagimu? Apa kau lupa? Aku sudah kasih semua sahamku ke kau. Perusahaan nggak ada hubungannya denganku. Tapi kau mencurahkan hati dan jiwamu ke dalam perusahaan. Jika perusahaan itu hilang, kau juga akan sedih. Saat kau merebut perusahaan dariku, apa kau pernah berpikir apa itu akan menyakitiku? Tapi nggak masalah. Setelah perusahaan dilelang, aku akan membelinya kembali. Lagi pula aku juga mencurahkan hati dan jiwaku ke dalamnya. Sedangkan kau, pikirkan. Bagaimana kau akan membayar 5 jutaku? Apa maksudmu? Kau nggak tahu, kan? 5 juta biaya konstruksi yang kau pinjam itu milikku. Sekarang kau punya 2 pilihan. 1. Bayar kembali uangnya. 2. Masuk penjara bersama ibumu tersayang. Nah, aku tidak mau masuk penjara. Aku sudah tua, aku tidak bisa masuk penjara. Musui, mau salah. Kita keluarga. Kenapa kita melakukan ini satu sama lain? Kau pikir kita keluarga sekarang? Saat aku melahirkan anak perempuan, dan kau mempermalukanku setiap hari. Apa kau pikir kita keluarga? Saat itu, saat kau membawa Sing-Sing, dan saat Sing-Sing demam. Apa kau pikir kita keluarga? Saat itu, saat putramu di luar sana, selingkuh dengan perempuan lain setiap hari. Apa kau pikir kita keluarga? Saat itu, seluruh keluargamu adalah ular berbisa pengisap darah. Jiang Buzio, kau begitu licik dan jahat. Kau akan menerima balasanmu cepat atau lambat. Bahkan sekarang, kau mengkhawatirkan nasibku? Khawatirkan saja nasibmu sendiri. Dendam di antara kita? Saatnya untuk balas dendam.